Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safira Rusli dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Cara berkomunikasi efektif. 1. Memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Jika pendengar kita merupakan salah satu skala prioritas, maka ada baiknya kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk berbicara. Kita beri perhatian penuh terhadap lawan bicara. Sedapat mungkin, kita menghindari perhatian kita terpecah karena kita memikirkan hal yang lain. Yang kedua yaitu mengakui pikiran, gagasan, atau perasaan orang lain terlebih dahulu. Maksudnya adalah perhatikan kesiapan kita untuk mendengarkan dengan menyadari dan mendengar pikiran, gagasan, dan perasaan orang lain. Pemberian komentar mengidentifikasikan bahwa kita menyadari fasilitas perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu berbicaralah dengan cara yang dapat diterima orang lain. Ketika kita berhadapan dengan orang baru kita kenal, maka kita harus berbicara dengan menggunakan kata-kata, nada suara, dan infleksi yang tepat. Meskipun kita potensi tidak diterimanya pesan dengan baik oleh orang yang kita tuju, jika kita melihat reaksi yang tidak sesuai, maka kita dengan segera mengidentifikasi sumber kesalahpahaman dan menyatakan kembali pesan yang kita sampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat, berbicara dengan pelan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus berbicara dengan pelan. Tidak perlu keras-keras dan tidak terburu-buru. Hal ini agar orang lain mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan kita berkomunikasi. Yang kelima itu mengutarakan apa yang kita maksudkan dalam kata-kata yang berbeda. Sebuah komponen terpenting dan terkuat dari mendengarkan secara efektif adalah refleksi atau dikenal sebagai prafarse. Prafarse memberikan orang lain mengetahui bahwa kita berusaha untuk mengerti atau memahami. Prafarse juga mengklarifikasi komunikasi dan memperlambat proses percakapan. Cara melakukan prafarse adalah dengan mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri atau memberikan penambahan apapun. Yang keenam yaitu memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan dapat diberikan ketika kita memerlukan pertolongan saat merasa tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan. Kita dapat melakukannya melalui uji pernapasan tentang apa yang telah dilakukan orang lain. Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan terbuka yang relevan dan biasanya dilakukan dengan apa, bagaimana, tolong jelaskan, atau gambarkan. Yang ketujuh itu menyusun intisari dan melakukan klarifikasi. Kita mengumpulkan semua hal yang telah kita dengar dan memastikan bahwa kita memahami apa yang dimaksud oleh orang lain. Hal ini menghindari kita dari persepsi selektif. Yang kedelapan yaitu memberikan pendapat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan apakah orang yang bersangkutan memiliki keinginan untuk mendengar pendapat kita atau tidak. Jika orang yang bersangkutan tidak menginginkannya, maka kita jangan memberikan pendapat. Yang kesembilan yaitu memberikan perhatian kepada berbagai petunjuk yang dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud kita. Ketika berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan menerima berbagai pertanyaan yang kerap kali memanipulasi pemikiran hingga kita melihat perbedaan apa yang menjadi tujuan kita dengan persepsi orang lain. Untuk itu, kita harus fokus dengan berbagai petunjuk yang dibutuhkan guna mendukung penjelasan yang kita sampaikan. Yang ke-10 yaitu melakukan koreksi dengan segera. Kita melakukan kesalahan dalam berbicara. Terkadang kita membuat pernyataan yang membuat kita menyadari dengan segera bahwa terdapat kesalahan dalam pemikiran kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan mengingkari kesalahan yang telah kita buat, namun segera mengakui dan memperbaiki kesalahan segera mungkin. Yang ke-11 yaitu berhenti sejenak dan mendengarkan orang lain. Ketika kita berada dalam diskusi atau bertukar pendapat dengan orang lain, seringkali kita mengalami kesulitan untuk hanya mendengarkan pendapat orang lain. Seringkali kita merasa takut pendapat kita tidak akan didengar dan untuk menutupinya, kita akan terus tetap berbicara dan meriksa orang lain untuk mendengarkan. Yang ke-12 yaitu paksaan diri kita sendiri untuk mau mendengar apa yang dikatakan orang lain. Jika kita dapat berhenti sejenak namun pemikiran kita masih terus berjalan, maka hal tersebut dapat membuat kita tidak mampu mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Untuk hal itu, yang dapat kita lakukan adalah memaksakan diri kita sendiri untuk
untuk benar-benar mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang ke-13 yaitu bersikap sabar ketika mendengarkan orang lain. Kita harus sabar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Caranya adalah dengan menghindari melakukan prediksi terhadap orang yang dikatakan oleh orang lain dan tetap fokus pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang ke-14 yaitu melakukan konfirmasi atas apa yang kita pahami. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain untuk pertama kalinya, kemungkinan untuk terjadinya kegagalan komunikasi yang besar. Jika kita tidak yakin tentang apa yang terjadi selanjutnya, memberikan pertanyaan adalah jalan terbaik. Jika kita merasa yakin dengan apa yang kita pikirkan, maka tidak ada salahnya kita menyatakan kembali apa yang kita pikirkan untuk mengkonfirmasi pemahaman bersama. 15. Mengingat percakapan sebelumnya. Mengingat dan memanggil kembali berbagai informasi yang kita simpan sebelumnya adalah salah satu elemen penting dalam berkomunikasi interpersonal. Ketika kita berkomunikasi, ada baiknya kita tetap mengingat apa yang telah kita komunikasikan sebelumnya, agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan berkesinambungan. Semakin banyak yang dapat kita ingat tentang isi percakapan sebelumnya. Yang ke-16 yaitu bersikap terbuka dan jujur dengan orang lain. Tidak semua orang bisa bersikap terbuka kepada orang lain. Beberapa orang bahkan tidak dapat mengenali diri mereka sendiri, tidak mengerti apa yang ia butuhkan dan inginkan. Yang ke-17 yaitu menaruh perhatian kepada berbagai penunjuk nonverbal. Sebagai besar komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain bukanlah apa yang kita katakan, namun bagaimana kita mengatakannya. Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, nada suara, kontak mata, dan seberapa jauh jarak ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Belajar cara berkomunikasi dengan baik berarti kita belajar bagaimana membaca berbagai petunjuk seperti kita mendengar apa yang dikatakan orang lain. Yang ke-18 yaitu menilai pengetahuan lawan bicara. Daripada kita bersikap merendahkan atau mengagungkan latar belakang seseorang dalam topik tertentu, ada baiknya kita menanyakan apa yang ia ketahui tentang topik yang sedang dibicarakan. Namun perlu diingat bahwa kurangnya pengetahuan seseorang di bidang yang benar-benar kita kuasai tidak berarti bahwa mereka kurang informasi atau berpendidikan rendah. Lebih baik dilakukan pencekakan untuk memahaminya selama percakapan dan membuat penyesuaian diperlukan. 19. Tetap fokus pada pokok permasalahan. Terkadang suatu diskusi berkembang menjadi debat atau perang opini. Untuk menghadapi situasi seperti ini, maka ada baiknya masing-masing orang yang terlibat dalam diskusi atau debat tetap memberikan rasa hormat satu sama lain dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Jika salah satu sama lain dan tetap fokus pada pokok permasalahan, untuk itu masing-masing pihak perlu mengendalikannya, salah satunya dengan keluar dari situasi debat. 20. Yaitu menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang dimiliki lawan bicara. Melakukan beberapa penelitian dasar dengan cara melihat kembali pernyataan atau tujuan individu atau organisasi dan lain-lain untuk memperoleh perspektif orang lain yang bersangkutan tentang dunia. Kita harus bisa memastikan bahwa berbagai gagasan yang kita miliki sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain. Yang ke-21 yaitu menggunakan referensi yang dikenal. Maksudnya adalah mempelajari latar belakang profesional, hobi, gaya hidup, keluarga, dan lain-lain dari lawan bicara. Caranya adalah dengan menggunakan metafora dan bercerita yang menghubungkan berbagai konsep dengan pengalaman hidup mereka. Yang ke-22 yaitu berusaha untuk mengendalikan emosi ketika berbicara sesuatu hal yang penting. Tidak seorang pun dapat berbicara tentang hal-hal yang penting atau hal-hal besar jika mereka merasa rentan secara emosi dan amarah. Rasa amarah dapat menyuguhkan informasi dan merangsang energi yang dapat digunakan secara positif. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.